Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real test untuk PPG beberapa jam lagi teman-teman. Tanggal 24 April, tepatnya hari ini di sesi 20 kebanyakan teman-teman kimia real test untuk PPG. Nah, di video ini ada teman saya yang sedang simulasi. Jadi videonya simulasi ya teman-teman, bukan pretest. Pretest saya tidak tag videonya dan gambarnya. Dan untuk teman-teman kimia kebanyakan itu real testnya hari ini pada sesi yang sama di tempat yang berbeda. Menurut teman-teman saya dari berbagai jurusan, mereka mengatakan bahwa soal pretest untuk PPG lebih mudah ketimbang dengan soal P3K. Teman-teman yang sempat ikut tes P3K dulu, tahulah tingkat kesukaran soalnya. Mari kita fokus ke materi ikatan kimia. Oke, kita lanjut ke materinya ya teman-teman. Submateri pembentukan ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan gaya London. Kemudian di bagian indikator, ada dua indikator. Yang pertama, menganalisis hubungan jenis ikatan dengan sifat fisika suatu zat, dan menganalisis perbedaan pembentukan ikatan antar molekul. Jadi kita harus underline dulu ya teman-teman. Yang jadi poin yang ingin dipelajari hari ini, hubungan jenis ikatan. Jadi ada beberapa jenis ikatan nanti dengan sifat fisikanya. Oke, kita lanjut ke bagian materinya. Nah, sifat fisik suatu senyawa itu ada 4 pada umumnya teman-teman. Yang pertama titik didih, yang kedua volatilitasnya, itu kemudahannya untuk menguap, kemudian kelarutan, dan daya hantar listrik. Sifat fisik senyawa berdasarkan jenis ikatannya. Selain itu, untuk unsur-unsur atau paduan logam yang memiliki ikatan logam cenderung akan memiliki sifat fisik sebagai berikut. Titik leleh dan titik didih cenderung tinggi, tidak larut dalam air maupun pelarut organik, hanya larut pada beberapa asam kuat. Volatilitasnya rendah dan dapat menghantarkan listrik pada fase padat maupun lelehan, tidak pada larutan. Jadi intinya nih teman-teman, ada tabel, ini sifat fisiknya ya. Ada titik didih, daya hantar listrik, kelarutannya, kelarutan dalam air, dan juga kelarutan dalam kloroform. Jika kita lihat untuk senyawa ion, untuk senyawa ion, titik didihnya itu tinggi ya teman-teman. Titik didihnya ion. Kebalikan dengan senyawa kovalen yang titik didihnya rendah. Nah, unsur logamnya tinggi. Kemudian daya hantar listrik kalau ion dalam bentuk padatan tidak ya. Kalau misalnya kalian pernah ngasih praktek ke siswa kalian di kelas 10, itu materi larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Contoh larutannya, contoh bahannya yang biasa digunakan adalah garam. Nah, garam itu termasuk senyawa ion. Tapi jika dalam keadaan padat dia tidak dapat menghantarkan listrik. Jika dalam keadaan meleleh atau larutan dapat menghantarkan listrik. Jadi senyawa ion contohnya garam itu hanya lelehan dan larutannya yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian untuk senyawa kovalen itu dalam bentuk padat tidak, kecuali grafit ya, kecuali C, karbon. Kemudian lelehannya juga tidak, larutannya hanya beberapa senyawa polar untuk senyawa kovalen teman-teman. Kemudian unsur logam dalam bentuk padatan ya dapat menghantarkan listrik, kemudian lelehannya iya, larutan tidak. Nah, ini jenis kelarutannya dalam air. Senyawa ion itu umumnya larut dalam pelarut polar. Kemudian kalau kovalen umumnya tidak larut, kebalikannya nih teman-teman. Sering-sering ion itu sifat fisiknya bertolak belakang dengan kovalen. Umumnya tidak larut kecuali senyawa kovalen polar. Untuk unsur logam, kelarutannya dalam air itu tidak larut. Yang terakhir, kelarutan dalam kloroform atau pelarut nonpolar dalam senyawa ion itu tidak larut teman-teman. Jadi senyawa ion itu kelarutannya dalam pelarut yang nonpolar itu tidak dapat larut. Nah, untuk kovalen larut, untuk senyawa kovalen nonpolar. Untuk logam atau unsur amalgam itu tidak larut, logam-logam tidak larut dalam pelarut kloroform. Soal nomor 1, senyawa X memiliki sifat yaitu mudah larut dalam air pada fase cair bersifat konduktor, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Jenis ikatan kimia yang membentuk senyawa X adalah A ion, B logam, C hidrogen, D kovalen polar, atau E kovalen nonpolar. Yang harus digarisbawahi lagi nih teman-teman, untuk soal nomor 1 itu katanya senyawa X ini mudah larut dalam air pada fase cair, bersifat konduktor, artinya dia
senyawa X ini dapat menghantarkan listrik. Nah, ini nih poin pentingnya. Titik didih dan titik lelehnya tinggi. Jenis ikatan kimia yang membentuk senyawa X adalah. Oke, sudah punya jawaban kan? Kita udah pelajari tadi konsepnya sedikit, sedikit. Jawaban yang benar adalah di penyelesaian, ikatan ion memiliki ciri-ciri titik didih dan titik leleh yang tinggi, bersifat keras namun tidak lentur dan kebanyakan berupa kristal. Senyawa ion bila dilarutkan dalam air dapat menghantarkan listrik. Jadi sudah benar ya jawaban kalian yang tadi memilih jawaban yang A. Jadi nomor 1 jawabannya yang A ya teman-teman. Kita lanjut. Ini ada konsep lagi sedikit untuk soal berikutnya. Macam-macam gaya antar molekul. Antar molekul ya teman-teman, bukan intramolekul, antar molekul. Yang pertama gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu terbagi dua, ada gaya dipol-dipol dan gaya London, kemudian ikatan hidrogen. Ini R ya di sini teman-teman, saya typo dalam penulisan pengitannya. Jadi ada gaya van der Waals yang akan dipelajari, ikatan hidrogen dan gaya London. Lanjut, gaya van der Waals, ini review sedikit ya teman-teman, dapat terjadi pada molekul-molekul yang bersifat polar maupun non-polar yang diakibatkan oleh adanya tolakan timbal balik antara awan elektron pada atom. Molekul-molekul polar dan non-polar sebenarnya banyak ciri-cirinya teman-teman. Salah satunya adalah jika kita membuat struktur Lewisnya, kemudian jika ada suatu senyawa yang memiliki PeB, itu menandakan dia polar. Jika tidak ada PeB-nya, itu non-polar. Selain dilihat dari struktur Lewisnya, ada beberapa juga yang menandakan bahwa senyawa itu polar ataupun non-polar. Yang kedua, gaya London merupakan gaya yang terjadi akibat adanya tarik-menarik terinduksi oleh sebagai akibat dari adanya gaya dipol-dipol sementara dalam suatu senyawa. Oke, kemudian yang ketiga, ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terbentuk dari interaksi antar molekul yang mengandung unsur NOF, unsur nitrogen, oksigen, dan fluorin. Khususnya pada unsur-unsur yang memiliki nilai elektronegatifan yang lebih besar. Jadi ikatan hidrogen ini terjadi ketika unsur H ketemu dengan salah satu NOF. Soal nomor 3, pembentukan gaya van der Waals ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, E5. Yang ini nomor 1 C dan H, nomor 2 C dan C, nomor 3 H dan H, nomor 4 C dan H, atau nomor 5 C dan C. Kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Kalau yang punya jawaban simpan dulu. Kita cocokkan dengan penyelesaiannya. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang terjadi karena adanya tarik-menarik antara ikatan kovalen yang berbeda molekul. Ini teman-teman, yang berbeda molekul. Pada gambar terlihat yang merupakan gaya van der Waals ditunjukkan pada nomor 3, karena terjadi ikatan antara molekul dengan yang lain. Ini antar molekul yang nomor 2 dan molekul nomor 4. Katanya jawabannya di sini nih teman-teman. Yes, nomor 3. Sedangkan gambar pada nomor 1, 2, 4, dan 5 merupakan ikatan kovalen nonpolar karena ikatan terjadi dalam intramolekul. Maka gaya van der Waals ditunjukkan pada nomor 3. Kita lihat di gambarnya C dan H, ini dalam molekul teman-teman. Yang nomor 2 juga dalam molekul, nomor 4 dalam molekul, dan juga nomor 5 dalam molekul. Intinya mirip dengan gaya ikatan hidrogen ya teman-teman. Ikatan hidrogen juga itu harus di luar dari molekul, tidak boleh intramolekul, tidak boleh di dalam, harus ekstra molekul, harus di luar molekul yang lain dengan molekul yang lain membentuk ikatan. Kalau ikatan hidrogen tadi terjadi antara H ketemu dengan NOF, kemudian kalau gaya van der Waals sendiri itu harus di luar molekul teman-teman, terjadi antara molekul yang satu dan molekul yang lainnya atau molekul yang berbeda. Sebenarnya C dan H ini juga termasuk gaya van der Waals jika ada satu molekul lagi yang C-nya sebelah kiri, yang H-nya itu di molekul yang lain. Begitupun dengan C
C dengan C teman-teman. C dengan C juga termasuk van der Waals jika molekulnya di nomor 2 dan C yang satunya itu di molekul yang lain. Terbentuk ikatan, itulah gaya van der Waals. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ketika NaCl larut dalam air menghasilkan Na+ dan Cl- sebagai larutan, gaya tarik-menarik yang terjadi antara Na+ dan air disebut interaksi. A dipol-dipol, B ion-ion, C ikatan hidrogen, D ion dipol, atau E gaya dispersi. Ini ke indikator yang pertama tadi ya teman-teman. Kita lihat penjelasannya. NaCl ini kita sepakat ya, ini termasuk senyawa ion teman-teman, terbentuk dari ion positif Na+ dan ion negatif Cl-, senyawa ion. Ya, jadi A ini bisa kita eliminasi, dipol-dipol, gaya dipol-dipol, itu dipol-dipol lebih ke nonpolar. Teman-teman, kemudian B, ion-ion, ini bisa kita simpan, ikatan hidrogen bukan ya teman-teman, tidak ada unsur H di sini, ada unsur Na dan Cl saja. Kemudian ion dan dipol, ini juga bukan teman-teman, dan gaya dispersi juga bukan. Gaya dispersi ini gaya London ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah ion-ion. Ini kita bisa lihat di tabelnya, ada identifikasi jenis interaksi antar partikel, ada ion, polar, dan non-polar. Ionnya misalnya nih ikatan ion, kemudian gaya polarnya, ikatan ion itu polarnya gaya ion dipol, kemudian non-polarnya gaya ion dipol terinduksi. Untuk polar juga jenis ionnya gaya ion dipol ada ini nih, masuk di ikatan hidrogen. Kemudian yang non-polarnya itu gaya dipol-dipol terinduksi namanya. Jadi polarnya itu hidrogen, non-polarnya gaya dipol terinduksi. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga urutan kekuatan interaksi dari terkuat hingga terlemah. Jadi yang paling kuat itu kekuatan interaksinya adalah ikatan ion, gaya ion dipol, sampai yang paling bawah itu gaya dispersi London. Ini referensi dari Pak Urip. Oke, untuk soal nomor 4 dipahami ya teman-teman. Kita ke soal nomor 5, soal terakhir, nanti ada oleh-oleh seperti biasa. Ke soalnya dulu, gaya antar molekul yang bertanggung jawab kurang rapatnya es, air padat, es batu ya, ini teman-teman, dibandingkan dengan air bentuk cair, air biasa adalah, itu karena A, gaya dispersi London, B, gaya dipol-dipol, C, gaya ion dipol, D, ikatan hidrogen, atau E, ikatan ion. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, sudah punya jawaban? Simpan dulu, kita cocokkan dengan penjelasannya. Bentuk padat dari kebanyakan zat lebih rapat daripada fase cairnya. Sebagian besar zat padat akan tenggelam dalam cairan. Itulah mengapa es batu, kita biasa lihat es batu itu mengapung di melayang-layang di atas air ya teman-teman. Ya, seperti itu. Berbeda dengan air, ini merupakan anomali air. Es ini menyimpang dari karakter padatan pada umumnya. Zat yang memiliki kerapatan lebih rendah akan mengapung di permukaan zat cair yang memiliki kerapatan lebih besar. Yang menyebabkan, ini intinya, es memiliki kerapatan yang lebih rendah adalah adanya ikatan hidrogen. Ini teman-teman. Jadi, kenapa es batu itu bisa melayang-layang di atas air, padahal sama-sama air ya. Oke, itu karena kerapatannya yang berbeda. Kerapatan es batu, air yang padat itu lebih rendah dibandingkan dengan kerapatan air dalam bentuk cairan. Ini karena ikatan hidrogen pada molekul sebagai gaya antar molekul air. Dengan demikian, ia memiliki kerapatan yang lebih kecil dibanding air dalam fase cairnya. Jadi jawabannya untuk nomor 5 adalah D, ikatan hidrogen. Jelas ya teman-teman? Analisis, jadi level kognitif untuk di indikator ini juga C4 teman-teman. Ke oleh-olehnya, titik didih H2S, asam sulfida, MR-nya 34. Katanya lebih rendah dari titik didih air yang MR-nya 18. Itu karena A, massa, double S ya di sini. Massa molekul relatif H2S lebih besar dari H2O. B, H2O membentuk ikatan hidrogen sedangkan H2S tidak.
Atau C, H2S lebih mudah terionisasi dibanding H2O? Atau D, ikatan kovalen H2O lebih kuat dari H2S? Atau yang E nih, yang terakhir, gaya van der Waals H2S lebih besar dari H2O? Kira-kira yang nomor 6 yang mana nih teman-teman? Sudah punya jawaban? Kalau sudah punya jawaban, tulis di kolom komentar. Semangat untuk teman-teman kimia yang akan ujian hari ini. Kalian pasti bisa taklukkan soal pretest. Ditunggu FR-nya ya. Kita akan bahas sama-sama. See you teman-teman.